Amerika adalah negara dengan militer terbaik saat ini, bukan hanya dilihat dari jumlah personilnya saja, tetapi juga dari alutsista perangnya yang gila. Belum lagi nama-nama seperti Navy SEAL dan Delta Force dan lain sebagainya makin menambah kengerian militer si negeri paman Sam ini. Namun, meskipun secara statistik luar biasa, namun sejarahnya mereka tidak selalu jawara. Ya, mungkin mereka diperkasai kemenangan sekutu di Perang Dunia II, atau mungkin mengalahkan Soviet di Perang Dingin. Namun ada satu pertempuran di mana mereka dipermalukan dengan telak, ya Perang Vietnam. Amerika dengan persenjataan yang sudah mumpuni kala itu memilih angkat kaki setelah pejuang Vietcong melawan dengan sengit. Perang ini pun akhirnya menjadi prestasi paling buruk Amerika Serikat sepanjang sejarah mereka. Bagaimana bisa? Berikut adalah fakta-fakta tentang Perang Vietnam. 1. Kekalahan pertama Amerika dan prajurit yang trauma. Memang benar, kalau Amerika belum pernah mengalami kekalahan besar di era modern. Namun, koloni pecah ketika mereka mencoba mengintervensi Vietnam yang berakhir dengan kekalahan Amerika Serikat. Perang ini sendiri menghabiskan sekitar 50.000 personel militer Amerika dan membuat sekitar 150.000 lainnya cacat akibat luka. Praktis perang satu ini menjadi hal traumatis sendiri bagi para tentara Amerika. Bahkan, saking depresinya, para anggota yang berhasil pulang dengan selamat mengalami sindrom macan kertas. Ini adalah semacam ketakutan yang muncul dengan sendirinya jika ditugaskan ke lapangan. Hal ini dialami cukup banyak personel kala itu. Peristiwa ini menjadi indikasi jika Perang Vietnam memang benar-benar sangat mengerikan. Yang kedua, jebakan Vietcong yang super mengerikan. Pertempuran Vietnam yang lebih banyak dilakukan di hutan ternyata membuat dampak buruk bagi Amerika. Banyak tentara Amerika Serikat yang belum cakap menguasai medan akhirnya menjadi bulanan-bulanan tentara Vietcong. Termasuk ketika mereka berhasil membuat pasukan Amerika ketakutan luar biasa dengan deretan jebakan-jebakan yang gila. Tercatat, ada begitu banyak teknik jebakan yang dibuat oleh para pejuang Vietcong. Mulai dari memasang perangkap ular berbisa, memakai rambu bambu runcing, sampai tiger trap yang mematikan dan terkenal itu. Hal ini juga makin menambah kengerian pasukan Amerika Serikat yang sebenarnya mereka tidak begitu all out dengan perang ini akibat paksaan dari para pemerintah. Yang ketiga, operasi pembantaian oleh CIA. Phoenix Program atau sebuah operasi rahasia CIA yang sebelumnya belum pernah terungkap, namun akhirnya lambat laun mulai terkuak bagaimana program ini dijalankan, dan hal tersebut menambah deretan dosa yang pernah dilakukan oleh CIA. Bagaimana tidak, inti dari program ini adalah pembunuhan yang ditujukan kepada masyarakat sipil. Orang-orang yang menurut CIA berhubungan dengan Vietcong atau tentara komunis Vietnam pasti akan dibantai. Bahkan dikatakan pula bahwa program ini didukung penuh oleh pasukan militer Amerika Serikat. Operasi ini sendiri yang sudah cukup lama dan entah sudah menghabiskan berapa banyak nyawa orang-orang Vietnam. Yang keempat, M16, senjata yang mematikan tetapi lemah. Ketika pertama diperkenalkan, M16 langsung mendapat antusiasme tinggi. Alasannya, karena senjata ini dibuat dengan spesifikasi maut dan memang mempunyai kemampuan yang gila. Kenyataannya memang begitu. Senjata yang bisa dikostumisasi ini memang keren. Sayangnya, kehebatan senjata satu ini seolah tidak berarti apa-apa di Perang Vietnam. Banyak yang diceritakan jika pasukan Amerika sangat kesusahan menggunakan senjata ini. Senjata ini terkadang macet, tidak bisa memutarkan peluru dengan apik, sampai akurasi yang jauh menurun. Jadi alasannya. Maka, dulu tentara Amerika Serikat lebih memilih memunguti senjata AK-47 milik pejuang Vietcong yang sudah mati. Alasannya, senjata buatan Rusia ini lebih stabil dan juga mempunyai ketahanan yang luar biasa.
Yang kelima, Indonesia ikut berperan dalam perang ini. Apa hubungannya Indonesia dengan perang yang sengit ini? Sebelum itu, kita harus tahu dahulu jika rata-rata kemenangan yang diraih Viet Cong atas Amerika adalah melalui perang gerilya. Entah ini patut dibanggakan atau tidak dengan melihat korban yang ada, namun yang pasti para gerilyawan mematikan Viet Cong punya kemampuan itu lantaran buku panduan yang ditulis oleh seorang jenderal militer Indonesia. Buku panduan itu adalah pokok-pokok perang gerilya yang ditulis oleh Jenderal H. Nasution. Ternyata buku ini menjadi pegangan para tentara Viet Cong itu. Memang kalau dilihat dari kondisi geografis, Vietnam hampir serupa dengan Indonesia, sehingga ketika teknik gerilya ditiru, maka bisa memberikan pukulan hebat bagi Amerika.